Berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi Anda yang ingin menikmati santap makan siang dengan cita rasa berbeda, bisa mencoba buntut Sunda Kang Ali yang lokasinya berada di depan SMA Negeri 3 Palembang. Ada banyak menu yang ditawarkan, mulai dari buntut dengan varian kuah, namun juga ada buntut goreng, sambal balado, dan lainnya. Lembutnya tekstur buntut sapi hasil olahan Kang Ali menjadi daya tarik konsumen untuk kembali mendatangi kedai yang ada di depan SMA Negeri 3 Palembang. Di kedai tersebut memiliki banyak ragam, mulai dari varian kuah seperti susu, bening, dan santan. Ada juga buntut goreng, buntut sambal balado, paket ayam penyet, nasi goreng buntut, dan masih banyak lagi. Owner buntut Kang Ali, Endang Wasiati Wirono, mengatakan, kedai buntut Kang Ali sudah ada sejak 4 tahun lalu. Saat ini kedai tersebut sudah memiliki pelanggan loyal sehingga selalu ramai terutama di jam makan siang. Diakuinya buntut balado menjadi menu yang paling sering dipesan dan dibeli oleh konsumen setia. Pasalnya menu ini tekstur dagingnya lembut serta rasa pedas yang sesuai di lidah. Bicara harga, menu di tempat ini sangat bersaing, berkisar Rp52.000 hingga Rp60.000. Harga ini sesuai dengan cita rasa yang tak kalah dengan bintang 5. Hal ini dikarenakan olahan masakan menggunakan bahan premium sehingga menghasilkan rasa yang nikmat. Kita tuh kelebihannya punya 3 varian kuah. Jadi ada susu, ada santan, ada yang original. Nah, jadi orang tuh nggak males gitu. Jadi tinggal mau pilih yang mana. Harganya kita compare store lain, toko lain, insya Allah kita harganya masih lebih miring dikit, dan secara isi juga bisa dilihat, bisa di shoot, sangat memuaskan. Ada orang yang jual sop itu ya ampun, cuman sepotong-potong kecil gini, isinya cuma 4 atau 5 biji. Kalau kita nggak mau lah, kita mau orang itu deliver, dapetin sesuatu yang worth it dengan apa yang dibayar. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu melakukan panen cabai di Desa Sukanegara, Kecamatan Belitang 3, Oku Timur. Kegiatan panen cabai dilakukan sebagai dukungan kepada petani yang tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu didampingi Bupati Oku Timur Haji Lanosir melakukan panen cabai di Desa Sukanegara, Kecamatan Belitang 3, Oku Timur. Di desa ini ada belasan hektar cabai yang lahannya dikelola oleh kelompok tani desa dan hasil panennya untuk menyuplai kebutuhan pasar di Kabupaten Oku Timur maupun luar kabupaten. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu mengatakan pandemi COVID-19 mengakibatkan ekonomi menjadi terpuruk. Meski demikian, sektor pertanian di Oku Timur justru dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga tetap dan perlu menjadi perhatian. Dia menjelaskan cabai merah merupakan kebutuhan pokok dalam rumah tangga, sehingga pasokan dan harganya harus terjaga. Hanya saja stok cabai merah di pasaran sering terputus, sehingga jika pun ada harganya mengalami naik turun. Untuk itulah dia berharap hasil panen ini bisa memenuhi kebutuhan cabai daerah, sehingga bisa menjaga harga cabai tetap stabil di pasaran. Diberi Tuhan karunia yang luar biasa. Apalagi Oku Timur. Aku tak takon. Bisa Jawa ora sampean? Tanduran opo sing ora urip nang kene? Ndak, semua hidup. Tinggal di kemauan kita. Benar loh. Kemauan kita ini. Lah kemauan itu harus dipantik. Gubernur juga berharap masyarakat dapat membuka lahan pertanian baru, terutama lahan tidur, sehingga lahan yang tersedia bisa lebih produktif.
Sementara Bupati Oku Timur Haji Lanosin mengaku akan terus mendorong sektor pertanian di Kabupaten Oku Timur. Dengan demikian, dia berharap agar hasil bumi bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reporter Arman Jaya, juru kamera Resti, palpres.com. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang berhasil mengamankan kurir ekstasi di Jalan Perjuangan Pulau Gadung Kamis kemarin. Dia tertangkap bersama istri sirinya saat hendak mengirim ekstasi ke Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang terus memerangi peredaran narkoba. Kali ini, anggota berhasil mengamankan seorang kurir ekstasi yang hendak mengirim ekstasi ke Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Dia ditangkap bersama istri sirinya dengan barang bukti 100 butir ekstasi. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Andi Supriyadi mengatakan, tertangkapnya pelaku berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan di lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat melintas para pembisnis narkoba untuk mengirim barang pesanan. Dari informasi tersebut, anggota langsung bergerak dan mengamankan tersangka Wahyudi bersama istri sirinya saat melakukan transaksi di lokasi kejadian. Dari sini, anggota berhasil mengamankan 100 butir ekstasi. Pihaknya juga akan mengejar pemilik barang yang kini identitasnya sudah dikantongi. Usai menangkap pelaku Wahyudi, anggota juga berhasil menangkap Zulkaida yang merupakan kurir sabu. Dari tangan tersangka, pelaku mengamankan 102 gram sabu. Tersangka Wahyudi alias Yudi, kita bisa melakukan pembelian terselubung ya, teknik pembelian terselubung. Jadi saudara Zulkaida ini yaitu sebagai pemilik dari 100 gram sabu atau 102 gram setelah kita timbang. Ini kita TKP-nya tertangkap tangan pada saat melintas ya, pada saat melintas di Jalan Jepang di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Jadi ini langsung kita transaksi dengan anggota kita di jalan, sehingga kita dapatkan yang bersangkutan ini sempat membuang di TKP ini bungkus ininya ya, bungkus sabunya sempat membuang, namun yang bersangkutan juga tidak bisa mengelak karena yang bersangkutan pada saat membuang itu kita juga lihat, sehingga yang bersangkutan langsung kita amankan pada saat itu. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Usaha keras tim Krokodil Polsek Pemulutan berbuah manis. Pasalnya tim ini sukses menghentikan pelarian pelaku pencurian bahan bakar solar dan besi milik PT Waskita Karya, kontraktor jalan tol di Ogan Ilir yang sudah buron selama 4 tahun. Pelaku yang kini ditetapkan tersangka diketahui bernama Rizal, tak lain adalah bekas satpam kontraktor tersebut. Rizal hanya bisa menunduk lesu saat dihadirkan dalam press release di Mapolres Ogan Ilir Kamis kemarin. Lelaki ini adalah salah satu dari komplotan pencurian bahan bakar solar dan besi milik PT Waskita Karya, kontraktor jalan tol di Ogan Ilir yang sudah buron selama 4 tahun. Dalam aksi pelaku dan kawan-kawan pada 24 Oktober 2017 lalu, PT Waskita Karya diketahui mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Tertangkapnya Rizal menyusul 3 tersangka lain yang sudah lebih dulu tertangkap. Menurut Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi melalui Kapolsek Pemulutan Ibtu Iqlil Alanuari didampingi Kantreskrim Ibda Zulkarnain, berhasil ditangkapnya tersangka yang sempat buron selama 4 tahun itu tak lepas dari usaha kejar tim Krokodil Polsek Pemulutan yang terus mengejar pelaku yang tak lain mantan satpam PT Waskita Karya. Penangkapan tersangka Rizal berkat pengembangan dari 3 tersangka lainnya yang sudah diproses. Selain solar, komplotan ini juga mencuri besi untuk material pembangunan jalan tol. Dari tangan tersangka Rizal, polisi mengamankan barang bukti berupa tas warna hitam berisi mata gerinda sebanyak 4 buah, 1 unit sepeda motor matic yang digunakan tersangka saat mencuri, 3 jerigen berisi solar kurang lebih 200 liter, besi pipa 7 batang, besi ulir 43 batang, besi tero 37 batang, dan pipa 3 batang. Saat ini Polsek Pemulutan kini terus memburu 2 pelaku lainnya yang masih buron. Ini adalah pengembangan kasus di tahun 2017. Tersangkanya ada beberapa yang sudah dapat dan juga ada yang beberapa yang masih
TPO masih kita cari. Tersangka yang sudah dapat yang bernama inisial Hadi, Awi, Aris, Nawi, dan Rizal. Hari ini kita mendapatkan tersangka yang bernama Rizal. Jadi tersangka atas nama Rizal ini dulu buron ke Bandung, juga pernah ke Prabu Muli. Untuk pengembangan tetap kita lakukan, untuk pelaku juga tetap kita akan cari kemana pelaku tersebut. Reporter dan juru kamera Wijan, Polres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.